Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai siklus produksi. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nirma Samsipatang dengan nomor stambuk 1913010 dan teman saya Paulina Fuciadi Liong dengan nomor stambuk 1913035. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Sistem informasi siklus pendapatan menyediakan informasi atau pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Sistem informasi siklus produksi. Yang pertama itu proses. Departemen teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. File daftar bahan buku menyimpan informasi mengenai komponen-komponen produk, dan file daftar operasi berisi informasi mengenai bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Yang kedua itu ancaman dan pengendalian. Ancamannya adalah risiko dari data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Data yang tidak akurat mengenai operasi pabrik dapat mengakibatkan pembiayaan produk dan penilaian persediaan yang tidak tepat. Pengendaliannya berupa berbagai pengendalian integritas pemrosesan dapat mengurangi risiko entry data yang tidak akurat. Penting juga untuk membatasi akses terhadap data induk siklus produksi. Ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi. Aktivitas yang pertama yaitu isu-isu umum di siklus produksi. Ancamannya berupa data induk yang tidak kuat atau tidak valid. Pengendaliannya, pengendalian integritas pengolahan data. Aktivitas yang kedua, desain produk. Ancamannya berupa desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Pengendalian, analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk. Aktivitas yang ketiga, perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya yaitu berupa kelebihan di bawah target. Pengendaliannya, sistem perencanaan produksi. Aktivitas yang keempat, operasi produksi. Ancamannya yaitu pencurian persediaan. Pengendaliannya, pengendalian akses fisik. Aktivitas yang kelima, akuntansi biaya. Ancamannya berupa data biaya yang tidak akurat. Pengendaliannya, otomatisasi data sumber. Desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsional, sementara secara stimun meminimalkan biaya produksi. Kriteria-kriteria ini sering bertentangan dengan satu sama lainnya. Membuat desain produk adalah tugas yang menantang. Proses. Perangkat lunak manajemen siklus hidup produk atau product of life cycle management atau PLM dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses desain produk. Perangkat lunak PLM terdiri atas 3 kunci yaitu yang pertama, perangkat lunak atau CAD, Computer Aided Design, untuk mendesain produk baru. Yang kedua, perangkat lunak manufaktur digital yang menirukan bagaimana produk-produk tersebut akan diproduksi. Yang ketiga, perangkat lunak manajemen data produk yang menyimpan sebuah data yang terkait dengan produk. Ancaman dan pengendalian. Ancamannya yaitu berupa desain produk meningkatkan biaya dalam beberapa cara, menggunakan terlalu banyak komponen unik ketika membuat produk yang serupa, meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Pengendaliannya yaitu untuk menanggulangi ancaman ini, para angkutan dapat menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif dan perubahan untuk proses produksi yang memengaruhi biaya. Para akuntan dapat menggunakan informasi dari siklus pendapatan mengenai biaya perbaikan
dan garansi terkait dengan produk yang ada untuk mengidentifikasi penyebab utama dari kegagalan produk dan menyarankan peluang untuk mendesain ulang produk untuk meningkatkan kualitas. Perencanaan dan penjadwalan. Ada dua metode umum perencanaan produksi, yaitu yang pertama, manufacturing resource planning, adalah perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Sistem ini sering disebut sebagai fast manufacturing karena barang yang diproduksi dalam ekspektasi dari permintaan pelanggan. Yang kedua, produksi ramping, memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan just in time untuk seluruh proses produksi. Tujuan dari produksi ramping adalah meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Baik, saya akan menjelaskan ancaman dan pengendalian dari aktivitas perencanaan dan penjadwalan. Kelebihan produksi dapat meningkatkan pasokan barang yang melebihi permintaan jangka pendek. Dengan demikian, menciptakan masalah arus kas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan. Kelebihan produksi juga meningkatkan risiko pencatatan menjadi usang. Sebaliknya, di bawah target produksi dapat mengakibatkan kerugian penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Pengendaliannya yaitu sistem perencanaan produksi dapat mengurangi risiko dari kelebihan dan di bawah target produksi. Peningkatan memerlukan perkiraan penjualan yang akurat dan terkini serta data mengenai stok persediaan, informasi yang dapat menyediakan sistem siklus pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya, aktivitas operasi produksi. Cara aktivitas ini dicapai berbeda-beda di berbagai perusahaan. Perbedaan berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Salah satu efek CIM adalah pergeseran dari produksi massal menjadi manufaktur pesanan khusus. Sebagai contoh, setiap produk Northrop Grumman dirakit untuk dipesan. Meskipun demikian, setiap produk dapat menggunakan 256.000 komponen terpisah. CIM atau Computer Integrated Manufacturing memerlukan desain ulang atas sistem manajemen persediaan dan arus kerja untuk memfasilitasi perubahan cepat dalam produksi. Fleksibilitas dalam operasi manufaktur juga memiliki implikasi bagi desain sistem akuntansi biaya. Ancaman dan pengendaliannya yaitu salah satu ancaman dari operasi produksi yaitu pencurian persediaan dan aktivitas tetap adalah keprihatinan utama. Selain kehilangan aset, pencurian juga mengakibatkan saldo aset yang berlebihan yang dapat mengarah pada analisis yang salah dari kinerja keuangan dan di bawah target. Untuk mengurangi risiko kehilangan atas persediaan, akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi dan seluruh pergerakan internal dari persediaan harus didokumentasikan. Jadi, permintaan bahan baku harus digunakan untuk mengotorisasi dikeluarkannya bahan baku untuk produksi. Aktivitas akuntansi biaya. 3 tujuan utama dalam akuntansi biaya adalah 1. Menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Proses aktivitas akuntansi biaya. Akuntansi biaya harus didesain untuk mengumpulkan data secara real-time mengenai kinerja aktivitas produksi, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang tepat waktu. Sistem akuntansi biaya harus mengklasifikasikan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian menentukan biaya-biaya tersebut ke produk tertentu dan unit organisasi. Perusahaan menggunakan perhitungan biaya job order atau perhitungan proses untuk menentukan biaya produksi. Ancaman dan pengendalian dalam aktivitas akuntansi biaya.
Data biaya yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur. Ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan laporan manajerial dapat mengganggu analisis kinerja masa lalu dan keinginan investasi di masa depan atau perubahan dalam operasi. Pengendaliannya yaitu dengan cara meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 cara yang penting, yaitu 1. Sistem biaya berbasis aktivitas berusaha secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. Yang kedua, sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan sejumlah besar biaya pool untuk mengakumulasi biaya tidak langsung atau overhead pabrik. Yang ketiga, sistem biaya berbasis aktivitas berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai siklus produksi. Jika ada kata-kata yang salah, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.